Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum Mang, saya Randy Adha, Sekilas IT. Karena di luar sana tuh banyak teman-teman yang nanya, Bang, kalau mau rakit PC beli apa dulu? Kalau konteksnya mau nabungnya selama 1 atau 2 tahun, ya pasti beli power supply dulu. Kenapa? Karena power supply ini tuh lama banget ya untuk upgrade-nya. Bahkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun juga si power supply ini tetap masih bisa digunakan. Beda nih kalau kita beli prosesor dulu. Misalkan tahun 2022 beli Core i3 12100F. Dirakitnya 2023, 2024 gitu kan. Nah, ketika dirakit, si prosesor itu ya udah ketinggalan zaman. Karena biasanya prosesor itu tiap tahunnya tuh ada generasi yang barunya. Nah, kalau power supply seperti ini, ya tetap masih bisa digunakan ya. Sekarang bisa digunakan menggunakan komponen yang baru sekarang. Nanti 2024, asalkan nggak rusak ya, tetap masih bisa digunakan lagi. Persepsi teman-teman di luar sana pasti berbeda. Jadi, ya tergantung masing-masing aja. Dan kebetulan di sini kan saya mau rakit PC lagi dan akhirnya ya udah saya mau nyicil aja rakit PC. Saya beli si power supply Hydro M Pro 600 watt. Ini nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Jadi siapa tahu nanti saya punya budget lebih beli PGA card yang benar-benar powerful. 600 watt menurut saya cukup pas ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Dan satu lagi, si FSP ini saya rasa punya pengalaman yang cukup bagus di bidang power supply. Dulu juga saya punya Hydro G Pro yang 850 beli tahun 2020 sampai sekarang juga tetap masih bisa digunakan gitu kan. Tapi kalau kalian mau beli power supply dulu harus perhatikan beberapa fitur yang ada di power supply-nya. Misalkan nih, seperti si Hydro M Pro 600 watt, dia udah bersertifikasi 80 plus bronze. Terus kita cek nih ke web resminya, apakah udah benar-benar sertifikasinya tertera di sana atau tidak. Itu kan bisa menjadi salah satu keyakinan kalau si power supply ini udah dites gitu kan oleh sertifikasi yang udah resmi, itu adalah salah satu nilai plus juga. Terus yang kedua, di sini dia punya kapasitor yang punya durability 450 volt dengan temperatur maksimum di 105 derajat Celcius. Kalau power supply lainnya di kelas yang sama biasanya hanya di 400 volt dengan maksimum di 85 derajat Celcius saja. Nah, ini nilai plus juga ya, bahwa si FSP ini ingin memberikan durability yang terbaik di kelasnya untuk para konsumen yang nantinya bakalan pakai si power supply FSP ini. Nah, makanya saya di sini akan sedikit aja berbagi ya ke kalian kenapa saya pilih power supply ini. Karena alasan saya, fiturnya yang ada di sini ini sangat dibutuhkan oleh saya pribadi, apalagi untuk komponen-komponen yang nanti bakalan saya pakai juga. Oke, yang pertama memang harus diperhatikan ya, 80 plus bronze nih ya. Kalau si FSP ini ketika saya lihat sih udah terdaftar ya. Hydro M Pro Series HP2 600M udah ada di sana. Jadi ya udah, ini salah satu nilai plus lah ya, udah terdaftar di sana. Terus yang keduanya, dia tuh semi modular. Jadi semi modular, nggak semuanya kabelnya bisa dilepas ya. Di sini 24 pin sama kabel CPU powernya masih tertanam di bodinya. Dan untuk kabel power yang lain seperti untuk SATA, MOLED, dan PCIe, dia bisa dirubah. Ya siapa tahu nanti saya pakai kabel modifikasi, akhirnya bisa dicolok di sini juga. Ya itu kan salah satu fitur yang saya akan gunakan juga nanti. Makanya pilih yang semi modular. Terus yang ketiganya, dia tuh punya desain DC-to-DC single rail. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Plus 12 volt, 50 ampere dengan maksimum atau powernya 600 watt. Cuman satu rel saja. Nah, kalau di skema PC, PGA card itu yang benar-benar butuh yang namanya 12 volt ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, 12 volt 50 ampere-nya tuh satu rel ya, single rel gitu. Untuk si pin power tambahan untuk PGA card, dia tuh diberikan 100% power dari 12 voltnya ini karena dia punya satu jalur ya, single rel ini. Tapi ada juga power supply yang punya multi rel. Jadi 2 jalur. Misalkan nih, misalnya 12 volt 50 ampere, karena multi rel, maka si 50 ampere ini dibagi 2, jadi 25 ampere di 2 jalur itu. Makanya ketika ditancap ke PGA card, dia tuh cuman ngasih power 50% aja. Nah, karena kebutuhan saya di sini untuk gaming dan editing hanya menggunakan satu PGA card saja, jadi ya single rail seperti ini
sangat cocok saya gunakan ya. Tapi kalau kalian nanya apakah single rail dengan multi rail tuh bagus yang mana power supply-nya? Sesuai kebutuhan aja, dua-duanya juga udah bagus sih sebetulnya. Karena saya di sini untuk 1 PGA card, saya pilih yang single rail. Tapi kalau kalian miner, bisa menggunakan yang multi rail. 50 ampernya ini bisa dibagi 2 dan beberapa PGA card-nya tersuplai sesuai dengan ampernya. Tapi kalian harus perhatikan juga ketika kalian pasang misalkan 3 PGA card. Harus perhatikan juga si PGA card ini tuh butuh berapa ampere, butuh berapa volt saja. Nah, harus dikalkulasikan supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terus ini nih, fitur yang sangat penting sekali. Kalian bisa perhatikan ya, FSP di sini membuktikan kalau produknya ini 1 tingkat lebih baik dibandingkan pesaing kelas yang sama. Ada proteksi yang ditawarkan. Ini sangat saya butuhkan ketika saya pakai nanti di PC gaming saya ya. Yang pertama ada proteksi OPP, Upper Voltage Protection. Misalkan nih, voltase standarnya tuh kan 12 volt yang ada di sini. Ketika misalkan ada error atau apalah, naik voltasenya menjadi 13 volt, 15 volt, 16 volt. Nah, ketika tegangan berlebih, maka secara otomatis si power supply ini bakalan shutdown atau mati sendiri. Nah, kenapa mati sendiri? Karena untuk melindungi komponen yang ada di depannya, misalkan seperti motherboard atau PGA card ya, atau komponen yang lain lah. Kalau misalkan voltase berlebih itu terus-terusan disalurkan ke motherboard gitu kan, ke PGA card, alhasil si motherboard dan komponen yang lain kan bisa rusak karena tidak ada proteksi tersebut. Makanya ada fitur ini, si power supply ini jadi menjaga kesehatan si komponen yang lain. Terus yang keduanya ada SCP, Short Circuit Protection. Nah, jika nih atau tidak sengaja kalian menyentuhkan antara positif dan negatif, misalkan tak gitu aja, ketika korslet seperti ini, dengan fitur yang ada di FSP ini, si power supply langsung mematikan dayanya atau shutdown lah ya. Akhirnya si power supply ini mati sendiri dan menjaga komponen lain tidak merambat kerusakannya gitu. Tapi ketika dinyalakan kembali karena si short circuit atau proteksi tersebut aktif, ketika dinyalakan kembali, power supply ini mengalirkan tegangan secara default. Jadi seperti tidak ada apa-apa. Nah, itu kan fitur yang sangat wajib sekali ada di power supply seperti ini. Terus yang keduanya ada OCP atau Upper Current Protection. Ini jika ampernya berlebih, misalkan terjadi gangguan listrik di rumah, ampernya naik tinggi gitu kan, akhirnya yang di sini harusnya mendapatkan 50 ampere jadi 60 ampere, 70 ampere misalkan gitu kan. Itu tuh bisa menyebabkan si kabelnya meleleh atau si kabelnya terbakar ya, karena terlalu over lah ya si voltasenya. Akhirnya si kabelnya rusak atau terbakar. Nah, ketika terjadi seperti itu, power supply ini akan secara otomatis mati juga sendiri. Akhirnya kan tidaklah mengakibatkan kabelnya putus atau kabelnya terbakar atau si power supply-nya meledak gitu kan. Nah, ini dengan fitur yang ada di FSP yang ditawarkan ini otomatis mati sendiri dan menghindari kejadian-kejadian seperti terbakarnya kabel dan lain sebagainya. Ya, amit-amit ya, mudah-mudahan ya PC kita tetap awet ya. Nah, terus ya kebetulan di sini saya beli juga Biostar B660 yang serinya tuh MXE Pro. Nah, sudah menggunakan LGS 1700. Ini nantinya bisa digunakan untuk Intel generasi 12 dan tahun depan juga masih bisa dipakai untuk Intel Gen 13. Jadi kan umurnya panjang, bisa leluasa upgrade prosesor setidaknya 2 tahun ke depan. Misalkan 1 tahun nabung lagi juga motherboard ini masih relevan untuk dipakai rakit PC di tahun depan. Oke, Mobo ini udah punya 4 slot DIMM RAM DDR4 up to 3866 MHz. Slot PCIe-nya 4.0x16. Nah, ini di bagian atasnya. Yang di bawahnya ini PCIe 3.0x16. Terus untuk M.2-nya di sini ada 2 kali PCIe M.2 4.0 ya. Speednya up to 64 GB per second. Terlihat jelas informasi di papan Mobonya tuh di situ. Terus ada juga LED notifikasi atau LED debug ya, debug LED untuk CPU, RAM, PGA dan booting. Jadi ini gunanya kalau ada error di sistem PC kita, nanti kelihatan nih LED-nya nyala. Misalkan yang errornya di PGA card, ya LED PGA card-nya ini nyala gitu. Untuk port di belakang juga ini cukup komplit meskipun ya tidak terlalu banyak. Bahkan di sini masih dikasih port PS2 ya. Nah, ini nih buat mouse dan keyboard zaman dulu. Portnya tuh kayak gini. Terus di bawahnya ada HDMI, ada PGA, ada port DPI-nya.
Terus ada 4 kali USB 3.2 Gen 1, ada 2 kali USB 2.0, ada 1 kali LAN port, dan 3 audio jack. Terus di sini disediakan juga Wi-Fi antena port. Tapi di sini belum disediakan modul Wi-Fi-nya, harus beli terpisah, hanya portnya saja yang sudah disediakan. Oh ya, satu lagi cukup menarik, si Biostar ini punya software ARGB juga nih, Vivid LED. Karena di Momo ini sudah ada RGB 12 volt dan pin ARGB 5 voltnya, jadi nanti semua komponen yang support RGB dan ARGB bisa diatur warnanya pakai software Vivid ini. Wah, makin menarik ya si Biostar ini. Udah siap bersaing dengan brand-brand kelas atas. Oke, setelah motherboard, kalau kalian mau rakit PC langsung, misalkan cuma nunggu 1 bulan atau 2 bulan, ya beli prosesornya. Tapi kalau mau nunggu prosesor tahun depan, misalkan mau pakai Gen 13, ya udah beli memori RAM dulu nih nyicilnya. Karena kan kita udah tahu motherboardnya pakai slot DDR4 RAM-nya. Jadi kita pasti menggunakan memori RAM DDR4 juga. Setelah itu nyicil beli storage-nya, boleh NVMe M.2 atau SSD SATA untuk si sistem Windows-nya nanti. Nah, kalau udah semuanya, misalkan kalian belum beli prosesornya atau di tahun depan mau beli prosesornya, kalian beli prosesor dan yang terakhir beli PGA card ya untuk nyicil PC gaming. Tapi jangan lupa beli casingnya juga. Oke, gitu aja. Kalau kalian punya saran dan kritik tentang nyicil rakit PC itu beli apa aja dulu, coba kasih saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.